Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul 'azim. Selaku makhluk yang diciptakan oleh Sang Khaliq, seyogyanya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada hari ini, pada suasana yang sangat meriah ini, dalam suasana kekeluargaan, kami merasa sangat besar hati, sangat berbangga bisa dapat berkumpul dengan saudara-saudara para mujahid dari berbagai macam elemen, berbagai suku, dengan satu agama, dalam rangka pengawalan sidang penista agama Ahok laknatullah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda Rasulullah bersama dengan kerabat, sahabat dan mujahid serta pengikut yang setia, kita dapat merasakan nikmatnya iman dalam bentuk sebuah agama, yaitu agama Islam, yang mana kita sangat yakin bahwa agama kita akan memberikan keselamatan kepada kita baik di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan moga kita tetap dapat berpegang teguh dengan keimanan ini sampai akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari Gerakan Muslim Kalimantan Barat untuk Jakarta yang disingkat GMKUJ. Allahu Akbar. Kami datang ke Jakarta dalam kondisi berawal dengan keprihatinan. Berawal dari keprihatinan dengan kondisi masyarakat Jakarta, khususnya yang muslim munafik. Umat Islam di Jakarta secara persentase itu hanya non-muslim itu hanya 17% di Jakarta. Akan tetapi di saat pemilihan itu kenapa bisa sampai 43%? Siap membela agama Allah dengan skala totalitas yang kita miliki, tenaga, pikiran, bila perlu bahkan nyawa kita harus kita serahkan untuk kemuliaan Islam, untuk kejayaan Islam. Saudara-saudaraku, jangan pernah takut siapa yang di hadapan kita. Jangan pernah takut dengan senjata apa mereka menghadapi kita. Bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita bergeming, jangan pernah kita surut melangkah. Kita harus maju terus menghadapi siapapun yang berani menistakan agama Islam, siapapun yang berani menistakan Al-Quran, siapapun yang menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun resikonya, darah sekalipun harus tertumpah, itu adalah kemuliaan yang insya Allah akan menjadi saksi bila ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam masih sangat begitu sabar menghadapi kasus Ahok ini berbulan-bulan dalam persidangan. Inilah resiko toleransi kita, kesepakatan kita dengan menggunakan KUHP sebagai landasan hukum untuk mengadili orang-orang yang melakukan tindakan melawan hukum. Inilah ujian bagi umat Islam yang bersabar karena telah toleransi menerima KUHP bagian daripada undang-undang yang kita sudah sepakati. Melalui proses sidang yang panjang, mereka tentu mereka akan melakukan pembelaan. Pada hari ini di dalam gedung persidangan sana, di gedung pengadilan sana, mereka akan melakukan upaya pembelaan habis-habisan untuk membebaskan bagaimana Ahok supaya terbebas dari segala tuntutan hukum. Pertanyaannya kepada saudara-saudara kaum muslimin, kalau sampai Ahok dibebaskan, apa yang kalian persiapkan? Apa yang kita persiapkan?
Siap kejar Ahok? Siap kejar Ahok? Sudah tahu rumahnya belum? Ada yang belum? Mau dikejar kemana? Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kemudian kita tidak mempersiapkan diri. Ingat proses pergantian pemimpin di Indonesia yang merubah keadaan di Indonesia. Kita lihat pada tahun 45 sebelum kemerdekaan, apa yang mengubah Indonesia, apa yang mengusir penjajah. 45 Indonesia merdeka dengan apa? Dengan darah. Kemudian era Soekarno, Orde Lama, bagaimana Soekarno bisa tumbang? Mahasiswa turun ke jalan, umat turun ke jalan, rakyat turun ke jalan, tumbang kekuatan Soekarno. Digantikan rezim Soeharto, Soeharto kemudian tumbang oleh kekuatan rakyat dengan apa? Berdarah-darah. Jadi tidak ada, kalau Indonesia mau berubah, kita selesaikan di meja warung kopi, tidak akan selesai. Kalau mau mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik, tidak akan bisa diselesaikan di warteg, tidak bisa. Betul apa betul? Umat Islam harus mempersiapkan diri. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Jadi mohon maaf, revolusi jangan hanya diwacanakan. Jangan hanya diwacanakan. Revolusi butuh tindakan. Revolusi butuh pembuktian. Apabila hukum sudah tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka harus mempersiapkan rakyat Indonesia agar tegak keadilan. Salah satu yang di agenda reformasi adalah tegaknya supremasi hukum. Tapi faktanya sekarang omong kosong, omong doang, janji-janji palsu, harapan kosong. Betul apa betul? Oleh karena itu kita sudah bosan ditipu, kita sudah lama ditipu, masih mau ditipu, masih mau dibohongi, masih mau dibohongi dengan janji-janji palsu. Omong kosong semua, penegakan supremasi hukum sampai. Memang kita akui pengadilan masih banyak, pengadilan masih ada di mana-mana. Tapi ketika rakyat menuntut keadilan, susahnya bukan main. Ketika rakyat menuntut keadilan, susahnya bukan main. Ketika rakyat mau menuntut keadilan, sulitnya bukan main, saudara-saudara. Nah kalau ini yang terjadi, negara kita biarkan kemudian menjadi dominasi lahan untuk perampokan bagi orang-orang asing, maka nanti kita akan tinggal kebagian durinya. Dagingnya diambil sama asing, dagingnya diambil sama asing, sehingga kita kebagian durinya, saudara-saudara. Sedih. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Berawal dari kesedihan dan keprihatinan itulah kami turun. Kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang terbelah tersebut. Mudah-mudahan dengan langkah kami ini bisa diikuti oleh mujahid-mujahid lainnya. Coba kita bayangkan, andaikan seluruh Indonesia, umat Islamnya datang ke Jakarta, khususnya para alumni 411212, mereka hadir peduli dan mengingatkan para munafikin tersebut. Insya Allah para munafikin tersebut akan bertobat kembali menjadi muslim sejati, menjadi saudara-saudara kita sejati. Amin ya rabbal alamin. Dan yakin tidak Bapak, para hadirin sekalian dan ibu-ibu, apabila kalau kita datang dengan ratusan ribu, 500 ribu, 1 juta para mujahid datang ke Jakarta, kita ikut melakukan pengawalan terhadap TPS, maka tidak akan ada bangsa Iwan Bobeng yang akan menjadi memaksa, mempreser sehingga terjadi kecurangan-kecurangan. Maka tidak. Ini yang akan kami lakukan. Dan kami tasbihkan diri kami siap ditempatkan dimanapun. Kami sudah membaiat diri kami sendiri. Selangkah kami sudah keluar dari Kalimantan Barat. Siap nyawa kami kerahkan untuk agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaitan dengan cerita Ahok Laknatullah, saya termasuk yang memang dari awal, dari mulai GMJ saya ikut serta.
dalam perjuangan untuk berbicara masalah Ahok laknatullah ini. Dari kita membuat gubernur tandingan sampailah yang terakhir kemarin, saya turut serta, alhamdulillah. Dan saya sangat senang sekali giroh semangat umat Islam seluruh Indonesia yang awalnya saya tidak pikirkan bisa bersatu, ternyata hikmah di balik ini semua. Umat Islam bisa bersatu, bisa antara Indonesia. Tidak dapat saya bayangkan. Dan sangat-sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali bahwa kasus Ahok dengan menistakan agama ini sudah sangat jelas-jelas melanggar hukum positif. Tetapi